debat calon nanti kita serikat ditarik-tarik bahwa tidak memperhatikan karyawan, ada masalah di perusahaan. Kedua, saya mengingatkan kepada semua perwakilan perusahaan yang diwakili oleh HRD-nya masing-masing di tingkat lapangan yang ada masalah, tolong selesaikan sesuai aturan. Jangan diambil kebijakan itu diambil dengan cara pribadi, diputuskan sesuai aturan. Kita harap jangan sampai masalah ini melebar. Saya ingatkan 2025 2024 ini jika terus terdapat data yang masuk ke kantor kita Serikat Pekerja yang tidak bisa diakomodir oleh perusahaan menyelesaikan masalah di lapangan, maka 2025 kita akan tetap, artinya tidak menutup kemungkinan kita akan unjuk rasa. Karena kemarin saya ditelepon pihak Polres, apakah tahun ini ada unjuk rasa? Kebetulan tidak, karena masalah artinya semua bisa diselesaikan oleh manajemen itu sendiri. Karena tingkat kerawanan masalah itu ada pada di manajemen. Saya lihat di lapangan, artinya ART juga kan nanti kurang kontrol juga kepada asisten pada guru manajernya. Ada yang lain tidak pakai helm, ada yang tidak punya masker. Itu kan SOP itu kan di dalam undang-undang sudah jelas. Nah, sudah itu yang poin ketiga, masalah legal standing serikat pekerja. Di sini ada Pak Janus. Karena dulu saya guru dari beliau ini masuk serikat. Karena serikat yang paling tua sejak Bupati di sini kami lah, KSPSI. Kami lah yang senior di sini, artinya sampai hari pun kita tidak pernah melakukan itu rasa, hanya satu kali PT Sawit Lemando Raya ya Pak Renus ya, yang pernah demo di kantor DPR. Jadi harapan kita terkait tadi serikat pekerja, kan kita dapat informasi dari Disnaker ada serikat baru yang masuk, artinya mau membentuk PIOK. Artinya mau serikat manapun silakan, asal sesuai ketentuan undang-undang. Serikat itu artinya ADRT-nya dia harus menyampaikan data sesuai ketentuan dan prosedur kepada Disnaker, baru disetujui Disnaker mengeluarkan nomor pencatatan, baru dia bisa membentuk PIOK. Ini ujuk-ujuk dia masuk ke perusahaan bentuk PIOK. Nah, sudah itu serikat yang ada itu ada dua metode Pak. Artinya kalau dia membentuk rapat di dalam perusahaan, dia wajib pada pemberitahuan kepada perusahaan. Tapi jika dia di luar, di kantor DPC atau di kabupaten, dia tidak harus memberitahu. Artinya dia memberikan tembusan tertulis kepada perusahaan. Nah, ini ada satu perusahaan dulu mungkin dengan serikat cukup kencang ya, PT ML ya Pak Andi dulu ya, waktu Pak Riki kan. Karena dua asisten dulu saya masukkan penjara karena kasus PHK menilap uang karyawan. Tapi sampai hari ini PT ML alhamdulillah ada masalah yang di lapangan itu tidak pernah datang ke kantor saya, artinya bisa diselesaikan mereka dengan baik. Kita maunya pekerjaan itu selesai di lapangan. Nah, sudah itu masalah ketentuan undang-undang yang untuk pelindung pekerja di lapangan, tolong divisualisasikan. Ada kebijakan di kantor. Kemarin contoh di SMG. Nah, masalah adik saya itu. Nah, saya tidak pernah bela-bela saudara saya karena itu saudara saya laki-laki pernah melakukan tindakan pidana. Saya masukkan ke sel aja. Aku sih mau saudara saya, mau kakak saya orangnya artinya tidak berpihak kepada yang salah. Itu mau saudara kandung saya, mau keluarga saya atau adik sepupu atau sepupu saya pada tahu. Ini adik saya itu suaminya mandul. Nah, suaminya mandul karena ada kebijakan bahwa istri mandul itu datang ke sini jeblok tapi tidak bekerja. Itu artinya menurut perusahaan, artinya yang menjadi temuannya itu merugikan. Tapi sayangnya mereka tidak melakukan rapat internal supaya menetapkan surat edaran bahwa istri mandul tidak boleh bekerja di TPA untuk dihindari kehadiran tadi. Jadi artinya yang diambil kebijakan itu bukan saya. Kalau saya pribadi, tapi kami bahkan manajemen setelah tingkat 5, artinya HRD tingkat SDM-nya harus diupayakan, harus paham ketentuan undang-undang. Artinya kita ngambil tulisan kebijakan ngomong artinya berdasarkan undang-undang. Kalau
saya, contoh tadi saya, itu pribadi kami itu ketentuan artinya manajemen itu berdiri berdasarkan undang-undang dan perizinan, artinya taat pada undang-undang, tidak boleh diputuskan dengan kebijakan sendiri. Ini bahaya. Kalau saya mau kemarin saya bisa gugat kebijakan sendiri ke pengadilan PHI, itu kebijakan pribadi, tapi saya tidak besar itu. Tapi saya ingatkan, kalau terjadi 2005 ini dengan data kami tidak bisa kami tahan, 2025 saya kumpulkan semua karyawan berapa perusahaan kita demo. Itu saya ingatkan keras, karena saya dengan Ibu Kadis ini dari sejak zaman itu sebelum tahun beliau nih. Tapi sampai hari ini karena saya sudah berilmu, kalau dulu saya bodoh masih preman, besok aja saya sering nyari-nyari pemerintah, perusahaan. Hari ini kan saya sudah jadi pimpinan Pak, tingkat nasional. Artinya saya tahu ilmu. Kita diskusi dengan Ibu Pak Robert gimana gini-gini. Ya kalau memang jalan yang terbaik kita cari, tapi kita diskusi kita sampaikan keras kepada perusahaan. Jangan sampai nanti akan kecil apapun di lapangan. Sebenarnya kalian sih banyak data yang artinya nyampe ke dia, tapi kan dia ada selalu itu diingatkan kepada karyawannya, kepada kami juga walaupun saya saudara. Tolong deh ini jangan di rumah kita, memandung di tempat kita merupakan pemekaran baru yang kita rusak dengan cara kita yang ada kepentingan. Saya tidak punya kepentingan pribadi dengan perusahaan. Saya netral. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang dari pengalaman saya, artinya saya ucapkan terima kasih.